Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-ghizar wa qisamihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-azizul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Al-Fatihah ala yadul futuh wal munuh wa rusuh wa salahi jasa wa tawbatin nusuh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabati Rasulillahi ajma'in wa musannif hadzal kitab syai'ullahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liasatibina wa lijamil ahli al-qubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bariha, khususan waqif hadzal masjid wa muassis hadzal masjid wa jama' masjid Nurul wa ila arwahi mu'allimin al-din, khususan Ibrahim Muhammad Syai'ullahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Suara-suara kita nggak masuk. Ini edit. wal habibul memorinya syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thiqalin wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratil kiram para sahabat hujan wa rahmatillah Asmawi, dan yang sama kita hormati Ketua Masjid Jamilul Huda beserta jajaran pengurusnya. Kita doakan hal yang berkenaan dengan Masjid Nurul ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan 01 Kelurahan Depok, Bapak Ketua RT, doakan pengurus masjid, pengurus lingkungan di wilayah ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para bapak sekalian, jamaah Masjid Jami Nurul Huda rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, bahkan kesempatan untuk memanfaatkan sisa umur kita di Masjid Jami Nurul Huda ini. Harapan kita semua, semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagai amal soleh bagi kita masing-masing. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para bapak sekalian, sama kita maklumi bahwasanya agama Islam itu mengarahkan umatnya untuk memperoleh kebaikan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas ini yang kita kenal dengan muamalah, yaitu pergaulan sehari-hari dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat. Sudah kita bahas dalam hablum minannas ay muamalah, ketika seorang masuk ke Masjid Nurul Huda untuk ibadah, untuk sholat, lalu pas keluar dia lihat sendalnya nggak ada, ya. Ditunggu itu sampai jamaah selesai habis. Ada sepasang sendal yang memang bukan miliknya. Ini kita sudah bahas. Maka kita maklumi bersama, orang yang kehilangan sendal itu tidak boleh menggunakan sendal yang ada, walaupun terakhir nggak ada orang lagi di masjid. Man dhalla na'luhu fi masjidin wa wajada ghairaha lam yadus lahu lubusuha. Siapa yang hilang sendalnya di masjid, lalu ada sendal lain yang bukan miliknya, lam yadus lahu lubusuha, maka tidak boleh dia menggunakannya. Maka hal ini diatur dalam fikih muamalah sesama, apa itu namanya, hubungan sesama manusia. Sholatnya hablum minallah, tapi ketika keluar sendal nggak ada, itu hablum minallah. Dan bukan itu aja, ya. Ketika seorang saking rajinnya sholat, lalu dia meletakkan sejadahnya di depan. Ini biasanya fenomenanya kalau sholat Idul Adha itu, habis sholat subuh pulang, sejadahnya enggak dibawa pulang. Orangnya pulang, tapi nanti masuk lagi setelah sholat akan dilaksanakan. Ya. Maka diterangkan di sini bahwasanya hal itu tidak boleh dilakukan karena menghalangi hak jamaah yang datang lebih awal. Aturan dia dapat sop yang depan, kebetulan sop yang depan itu yang kosong yang ada sejadahnya, maka dia nggak termasuk ke dalam sop yang pertama, ada pada sop yang kedua. Kalau hal itu terjadi, lalu sholat akan didirikan, bolehkah sajadah itu dipindahkan? Ya. Maka ini lagi-lagi Pak Fikih mengatur tata caranya itu. Ya. Wa yukhadhu min mas'alati raf'il sajadah, dan diambil dari permasalahan tentang mengangkat sejadah, annahu law rafa'a tarfal manquri biyadihi anil ardi walam yanfasilu la yakunu ghasiban wala dhaminan. Jadi caranya, sejadahnya ini di depan, ya.
jangan diangkat sampai dia terlepas dari lantai masjid. Kalau diangkat sampai terlepas dari lantai masjid, lalu dipindahkan ke tempat lain, nah, maka yang mengangkat itu bertanggung jawab atas sejadah tersebut. Kalau dia rusak, dia harus ganti. Kalau dia hilang, dia harus. Caranya kata ulama itu, gesernya jangan sampai sejadah ini terangkat dari lantai masjid, digeser. Nah, secara fikih ya, dia tidak bertanggung jawab apabila ada sesuatu terjadi pada sejadah itu dan terbebas dari gosok. Gosok itu memanfaatkan sesuatu, menggunakan sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin si pemilik. Itu namanya gosok. Nah, kalau ada di sini, digeser aja. Kalau nggak digunakan. Nah, gesernya tahun-tahun pojok aja sama. Nanti kalau sudah mau akan dilaksanakan sholat itu, pemiliknya belum datang juga, ya tinggal dilipat aja tanpa mengangkat sejadah. Ya. Lalu bagaimana? Apakah kalau sejadah itu tidak diangkat lalu kita sholat di atas sejadah itu dan itu yang bukan milik kita, ya, maka hukumnya sama. Berarti menggunakan hak orang lain tanpa izin. Ulama fikih menyebutnya dengan gosok. Kalau tadi jangan sampai rusak, domin, artinya bertanggung jawab dia. Kalau sejadahnya sudah sampai terangkat dari atas. Nah, itu masalah sejadah sudah diatur dalam ulama-ulama fikih. Gak main angkat aja, ya. Termasuk kalau bapak atau kita bawa sejadah terlalu lebar. Sejadah kan ada yang lebar itu. Kalau untuk lebar untuk imam nggak jadi masalah karena imam memang sendirian dia. Nggak boleh bersanding dengan imam. Karena imam sendiri. Tapi kalau kita yang jadi makmum, sejadahnya itu lebar, muat untuk 2 orang lalu kita gelar sendiri, ya. Maka kata ulama yang bernama Ibnu Hajib fil Madkhal dalam kitab Al-Madkhal kuriha makruh. Paling tidak hukumnya kayak gitu, makruh menggunakan sejadah di masjid selebar mungkin karena bisa memuat jamaah yang lain. Nah, ini udah diatur secara fikih muamalah seperti ini. Berarti kita harus memikirkan bahwasanya di samping kita nanti ada jamaah yang membutuhkan. Maka beliau menyatakan cukup sajadah itu untuk kita berdiri, untuk kita ruku, untuk kita sujud dan kita duduk iftiras dan tawarruk. Jadi nggak boleh terlalu, kecuali sajadah imam memang berbagai macam. Beberapa masjid memang begitu, bahkan kadang-kadang pakai permadani sendiri itu imam tuh, dia sendiri. Ya. Jadi kalau kita sebagai makmum tidak boleh mempergunakan sejadah terlalu lebar, maka paling tidak hukumnya kuliah. Itu memanfaatkan sesuatu yang bukan hak miliknya. Nah, fenomena ini sekarang, ya, gimana ini kan menjelang pemilu banyak baliho tuh Pak, baliho tuh, ya. Lalu baliho itu dipajang di mana-mana gitu kan ya. Bolehkah kita mengambil baliho itu? Wa ulima min dzalika annahu yazuzu lil insan ayakhudha ma la ghairihi ma yadhunnu ridahu.
kalau baliho itu sudah selesai apa itu acaranya, sampai diizinkannya pemasangan baliho itu sebelum pemilu, ya, dan itu ada kemungkinan tidak diambil lagi oleh pemilik baliho itu, ya, karena memang juga sudah nggak boleh kan masang baliho. Ya. Kalau ada dugaan yang memiliki baliho itu, ketika balihonya diambil dia itu ridho, maka boleh baliho itu diambil. Tapi kalau sebelum acara kayak gini, kira-kira adakah kalau orang masang baliho atau boleh diambil dia ridho? Belum, karena memang acaranya belum. Maka itu nggak boleh main dulu-dulu. Karena baliho itu milik orang yang punya baliho itu. Dia ambil pembuatan baliho dari hartanya. Dan acaranya belum selesai. Maka dikatakan wa ilma min dzalika annahu yazuzul insan ayakhudha ma la ghairihi ma yadhunnu ridahu bihi. Ya. Boleh kalau hal itu enggak manfaat, ya nanti kan itu waktunya masa tenang. Ya harus selesaikan baliho itu. Ya, boleh aja diambil karena acaranya sudah selesai. Dan ada kemungkinan orang yang memasang baliho pun nggak mungkin diambil kan waktu itu kan. Nah itu sampai di situ. Bolehnya sampai. Kalau sekarang belum boleh. Maka ulama menyatakan apabila ada orang yang ngambil sekarang kayak gini, baliho pada hilang, dimanfaatkan, walaupun dimanfaatkan hukumnya gosok. Karena acaranya belum selesai. Kalau ada baliho seperti ini, ya, yang acara belum selesai, lalu kita ambil walaupun kita manfaatkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau memasang baliho di tempat orang? Nah ini kan kita pasang aja. Iya. Tapi kan kalau di kita kebun ada yang punya itu Pak. Maka diterangkan wa hadduhu bisyar'i wal istilahu ala malil ghairi ala jihati ta'addi kala wa kala qala Rafi'i wa fihi syai'un wa lihadza qala An-Nawawi. Jadi para bapak sekalian, enggak boleh main tansur-tansur aja itu baliho. Ya. Karena itu bukan di tempat tanah yang punya. Walaupun itu kebun sama dengan tadi. Ya. Lah kalau misalnya yang punya pekarangan itu, yang punya kebun itu, ada kemungkinan pekarangannya, kebunnya dipasang baliho dia ridho, itu nggak jadi masalah. Permasalahannya kalau yang punya kebun tidak, nah ini kehati-hatian yang sudah sekarang hilang Pak. Udah tansurin aja kebunnya punya orang Jakarta ini, ya belum tentu sampai besok hari. Ini ulama itu sudah menyatakan seperti itu. Memanfaatkan sesuatu harus kecuali ada kemungkinan orang yang miliknya itu kita manfaatkan, kita gunakan, ada kemungkinan dia menyatakan ya nggak apa-apa, pakai aja. Ada kemungkinan begitu, ya. Maka pernah dibahas itu, ya, dalam satu matkul masail. Bagaimana duduk-duduk di kendaraan yang diparkir dan itu bukan punya kita. Sampai di sini dibahas nih Pak. Ada motor diparkir di masjid. Nah, kita sambil ngobrol duduk di atas motor yang punya orang itu.
Maka dikatakan begitu bahwasanya fala raqiba dabatun aw jalasa ala firasin faghasibu wa ilam yanqul. Kalau orang itu yang punya motor nggak ridho, kita dudukin duduknya, dan kita belum jamin duduk aja. Nah, ini hukumnya menurut ulama termasuk gosok, memanfaatkan punya orang lain tanpa izin. Ada lagi, kebun itu memang bukan untuk jalan. Tapi kalau kita lewat jalan yang udah diotmi, kita akan muter, udah potong jalannya lewat kebun orang. Padahal kebun itu bukan buat jalan. Nah, hukumnya ini sama. At-ta'addi, ada nggak kebiasaan di situ? Ya. Sudah dibuat kebiasaan, enggak? Kenapa kebun itu dibuat jalan? Walaupun itu sebenarnya bukan jalan. Nah, kalau ta'addi kebiasaan itu sudah berlanjut dan yang punya kebun itu enggak jadi masalah. Repotnya yang punya kebun enggak ridho, udah gitu jadi jalan beneran. Nah, ini yang bikin ribut Pak nih. Ya. Ulama menyatakan enggak boleh, muter aja itu harusnya. Karena di situ tidak ada kebiasaan kebun itu untuk jalan pintas. Maka itu kebiasaannya. Kalau orang nggak biasa lewat kebun situ numpang lewat dan didiemin aja oleh yang memilih kebunnya, bertahun-tahun ya berarti situ sudah kebiasaan. Tetapi kalau yang punya kebun mau pakai, dia nggak boleh ngotot. Karena itu bukan jalan. Sama dengan tadi kasusnya. Nah, setelah itu tetangga kadang-kadang ada yang punya piaraan, ya, yang punya ayamnya diubah dilepas, ya. Kalau dulu kali banyak kebun, kalau sekarang, udah gitu tetangga punya meja kedua. Meja bundar, katanya pagi-pagi pas dia mau ngopi ada. Nah itu dia. Ini sudah diatur Pak sama ulama fikih itu. Apa kata ulama fikih? Falau i'tada ta'irun nuzula ala jidari ghairihi wa syaqqa manuhu kulifa sahibuhu man'uhu bihabasihi. Kalau kita punya peliharaan dan peliharaan itu mengganggu tetangga kita, maka hukumnya itu kulifah, harus dipaksa ke dia untuk ngandangin piaraannya. Bukan kata-kata yang lain, kulifah, paksa itu biar peliharaannya tidak mengganggu tetangga. Nah, ini tidak ada kayak itu. Nah, ini dicontohkan at-ta'ir, burung dara. Burung dara terbang kan dia. Sampai burung dara aja harus dipaksa untuk di kandang. Dan ternyata ya ada manfaatnya, ada mudaratnya juga. Maka dari itu kalau kita punya peliharaan apapun, jangan sampai mengganggu. Karena yang kadang jadi permasalahan itu peternakan. Ternak ayam aja, mau ayam petelur kek, mau ayam kampung kek. Kalau dulu masih jarang tetangga ya oke-oke aja. Tapi kalau sekarang, maka itu ada perda tuh Pak. Kita nggak boleh tuh buka peternakan di banyak pemukiman. Ya, karena biar bagaimanapun baunya tidak bisa dihalang-halangi. Nah, diambilnya dari sini semangatnya, bahwasanya apabila seorang mempunyai peliharaan disebut ta'ir, kalau di sini burung dara, kulifah, dipaksa orang itu untuk ngandangin peliharaannya agar tidak mengganggu orang tetangganya yang lain. Maka ada satu pemahaman, kalau ada binatang peliharaan
yang masuk ke pekarangan seseorang dan dia berkeyakinan yang masuk pekarangan saya berarti milik saya. Ya. Ada ayam tetangga masuk main potong aja. Ya. Iya. Ini pengalaman teman saya di daerah Pesanggerahan. Tetangganya kayak gitu. Dulu kan sekarang banyak spot itu. Masih belum masuk ya. Ada ayam orang main potong aja udah. Tetangganya ngamuk. Itu paham dia itu ada itu. Ya. Paham yang menyatakan apabila masuk pekarangan kami maka hal itu punya kami. Bagaimana kalau dia punya tamu, tamunya bawa motor? Apa motornya punya dia? Iya. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya katakanlah punan, ya, lalu ini rambutan yang lagi buah nih, buah. Bisa berbatasan dengan jalan. Itu dia bilang, oh itu hak Allah aja, udah main ambil aja. Padahal itu batas tanah orang. Ya. Itu jadi ribut permasalahannya. Nah, maka para bapak sekalian, ini paham ini ada. Ya. Paham ini ada. Dia satu paham dengan apabila kita punya tetangga, lalu kebetulan itu jemurannya masih di latar dan udah mau gerimis, istri kita nolongin untuk mengangkat jemuran itu, ditaruh di tempatnya, lalu jemuran dicuci lagi, satu paham dengan itu. Ini kalau udah masuk pekarangan saya berarti ayamnya punya saya. Iya kalau ayam, kalau sapi untuk gede kan itu enggak berlaku. Maka ada hal seperti itu. Nah, itu baru sekalian hal-hal yang berkenaan dengan muamalah. Ya. Selanjutnya di dalam Islam itu ketika ada jual beli maka dia harus ada ijab. Namanya akad di situ, Pak. Ada akdun di situ. Akad itu ditandai dengan ijab kabul. Lalu permasalahannya ada anak TK, ada anak SD, ya. Lalu dia jajan di permen lagi, jajan Bang, anak TK atau SD itu, sedangkan dia belum akil. Apakah jual beli antara dia yang masih anak-anak dengan pedagang itu dinyatakan sah? Padahal ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang akil balik. Ya. Maka dikatakan di dalam kitab Qalaid, naqala Abu Fadlin fi Syafil Qawaid an-Nuzuri al-ijtima'u ala zawazi irsalis sabi liqada'il hawaiji al-haqirah wa syira'iha. Maka boleh orang tua nyuruh anaknya yang masih SD kan buat ke warung untuk melakukan membeli sesuatu. Berarti kan ada jual beli itu, Pak. Jadi ada misalnya orang tua nyuruh anaknya beli garam. Anak SD kan udah bisa itu disuruh beli garam, Pak, ya. Tapi kan dia belum akil balik. Maka kalau dikatakan jual beli itu liqada'il hawaij al-haqirah wa syira'iha, yang diperjualbelikan itu kebutuhan-kebutuhan yang remeh. Ya kayak dia beli permen, itu kan hal-hal yang ringan-ringan aja. Beli garam, ya. Maka jual belinya itu tetap dinyatakan sah. Kecuali ada anak
bawa motor metik, saya mau jual motor nih Pak, itu nanti yang tidak sah kayak gitu. Sebab hal itu bukan sesuatu yang remeh, itu bukan sesuatu yang ringan. Jadi kalau yang ringan-ringan aja maka boleh. Jadi Bapak nanti kalau yang rumahnya depan SD nggak usah tutup itu warungnya, ya nggak sah nih jam kabulnya, dia kan masih belum balik, sah aja selama yang dijual itu syai'un hakir, sesuatu yang memang kebutuhan si anak. Dia beli pinsi, dia beli bolpen, dia beli jajanan, maka itu dinyatakan sah. Selanjutnya, kalau kita masuk rumah makan, bayar dulu apa makan dulu Pak? Yang sekarang-kadang aja ada itu kan? Ya, kita ambil lauk, ambil nasi ke kasir lalu dimakan. Tapi yang mayoritasnya itu kita makan dulu baru bayar. Makanya sering terjadi tuh, belum lama di puncak, ya teh manis 45.000. Ya kalau kita pikir-pikir kan, ya karena itu minum dulu baru bayar. Nah, fayahrumu nahul baik bila ijabin wa qabuli. Hukum awalnya kita makan itu kan jual beli juga Pak. Ya? Hukum awalnya jual beli itu tanpa ijab qabul haram. Ya. Tapi kalau kita makan kan nggak mungkin kita ijab qabul atau itu. Kayak korek ijab qabul, ya ikan jambrong ijab qabul, nggak mungkin itu. Dimakan dulu semua baru dibayar. Kalau ada hal seperti ini, maka ulama menyatakan tadi, apabila si pemilik barang itu punya zon yang kuat, punya persangkaan yang kuat bahwasanya setelah makan orang itu akan bayar, maka makan seperti ini, transaksi makan seperti ini hukumnya tetap sah. Setelah makan baru dihitung berapa? Oh iya ini 25.000 bayar. Permasalahannya kalau udah habis makan, habis dihitung baru bilang utangnya, ini permasalahan. Nah kalau seperti itu baikun fasid kata ulama. Jual beli transaksi yang rusak. Kalau dia mau utang, sebelum makan dia ngomong dulu. Maka persangkaan yang punya makanan itu untuk dibayar setelah dimakan secara cash sudah tahu ini tidak akan dibayar secara cash. Itu bedanya di situ Pak, antara bayar cash dengan utang. Jadi kalau makan seperti itu, karena yang punya barang dagangan, makan nanti akan dibayar lunas kan begitu, maka dia kasih aja, nggak jadi masalah, sah itu akadnya. Yang dikatakan baikun fasid, akad jual beli yang masih dalam makan itu, habis makan baru bilang utang ya, ini dia. Nah, jadi kalau mau makannya bayar belakangan harus ngomong dulu kepada pemilik barang. Nah, itu di dalam fikih dinyatakan seperti itu. Ya. Jadi antara tunai dan utang, harus seperti itu. Kalau mau cash mah gak usah ngomong aja, makan aja sebanyak-banyak kayak langsung bayar. Ya. Itu permasalahan yang berkenaan dengan jual beli. Nah kalau ada penjualan yang barangnya itu dicampur, ya wa yazuzu khaltu ta'ami rudi bi ta'amil jayyidi in kana zakiran ya'lamuhu al-mushtari.
Ini biasanya kalau kita katakanlah yang gampang itu beli beras. Beras yang pulen 12.000. Yang perak berapa? Lebih mahal kan itu ya? Lebih mahal, 13.000 ya. Nah, katakanlah yang pulen 11.000, yang perak 13.000. Nah, kalau Bapak mau jual yang campuran antara yang pulen dan yang perak, ya, itu harus dikasih tahu mustarinya. Ini pulen murni, ini perak murni, ini campuran. Jangan beras yang campuran ini dihargai dengan harga yang bagus. Ya. Artinya kalau dia ikut ke yang peraknya dihargai dengan yang perak semuanya. Yang perak semua 13 itu kan semuanya perak itu. Ini kan campur dengan yang pulen yang 10.000. Maka itu dalam fikih boleh menjual beras campuran asal mustari, konsumen dikasih tahu. Sekarang kan nggak perlu ngomong lagi. Yang pulen tanjepin aja harga 10.000. Nah, yang perak tanjepin aja harga 12.000. Yang campur 11. Ini nggak boleh. Barang campuran kita hargai dengan harga yang mahal, ya orisinil semuanya perak misalnya. Jadi harus dikasih tahu ya di dalam muamalah jual beli seperti itu. Kita belanja habis 9.800. Uang yang kita berikan 10.000, kembalian 200. Kata pemilik warung yang 200 permen aja ya. Ya ada nggak nih kayak gini? Ya, yang 200 per. Dalam fikih, wa idza sarafa ar-rajulu min ar-rajuli dainara bi asyrati fawazzana wa asyrata wa nisfan. Pada proses jual beli seperti itu, Pak, itu bukan tukar kembalian. Secara fikih itu akad baru. Artinya kita disuruh beli permen. Nah, jadi akad yang baru. Kita belanja 9.800 berbagai macam barang itu, ditambah lagi 200 beli permen. Maka hal ini boleh. Jadi bukan ganti kembalian, beli akad yang baru, beli permen. Dikasih 200 dengan sekian permen. Maka kalau kita iya, itu menjadi akad yang baru, itu boleh. Ya. Lain halnya kalau Pak lebihnya didonasikan, kan begitu ya. Nah itu bukannya akad itu. Iya. Nah itu makan ujung-ujungnya infak ya Pak ya. Itu bukan akad lagi. Ketika Bapak nggak mau, kita harus kembalikan. Ya. Jadi kalau donasi itu bukan akad. Tapi kalau yang 200 diganti permen itu akad yang baru. Berarti kita yang 200 itu membeli sah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan ijazah tadi, bila ada yang mau bertanya seputar itu ataupun yang lainnya, berikan satu pertanyaan untuk mendoa. Silakan. Baik, ada berdoa aja langsung. Baik.
على نبينا وعلى بنية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا ونبينا محمد وصحبه رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد في نعمته مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربنا صغيرا وليجزلنا وتبتنا ويحفظنا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأمة المسلمين أجمعين. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم واحفظنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق بالحسنة والحلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.